Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Logai Kurja. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kurja. Nah, kali ini Logai Kurja akan share kaitan dengan D-mikroskop. Nah, ini untuk D-mikroskop ini merupakan suatu sistem informasi manajemen ya, data laboratorium IPA untuk sekolah. Nah, SIM ini itu memuat profil dari lab IPA, lab fisika, lab kimia, dan lab biologi di semua jenjang pendidikan ya, berikut sarana maupun prasarana yang dimiliki. SIM ini juga memuat profil untuk kepala lab, lalu tenaga laboratorium dan teknisi laboratorium. Nah, D-mikroskop ini dikelola oleh P4TK IPA Bandung ya, Jawa Barat. Nah, ini sebagai dari tindak lanjut hasil dari sosialisasi SIM D-mikroskop ya, yang dilakukan secara daring tadi pagi ya, jam 9 sampai jam 11. Nah, jadi kita sharing cara pengisian aplikasi ini untuk satuan pendidikan di bidang di jenjang SMP ya. Yang pertama itu kita akses dulu web dari P4TK Kemdikbud.go.id ya. Nah, ini alamatnya ya, http p4tkipa.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di sini di layanan GTK IPA itu di bawah ada D-mikroskop ya, kita klik. Nah, setelah kita klik, nanti di sini ada beberapa informasi ya. Pertama ada pedoman tutorialnya, lalu ada proses input data, lalu ada batas akhir pendataan. Nah, kita lihat untuk batas akhir pendataan kapan ya. Nah, untuk batas akhir pendataan ini diusahakan di akhir Juni sekarang sudah terinput datanya. Nah, untuk memulai aplikasi itu kita klik ya tombol biru ini. Nah, ini sedang memuat data. Nah, ini tampilannya. Nah, untuk mengawali data, untuk mengawali login ya, sekolah itu diharuskan melakukan registrasi. Nah, registrasi kita klik di sini, registrasi ya, di bawah. Nah, untuk melakukan registrasi ini harus ada beberapa data yang disiapkan oleh sekolah. Nah, yang pertama NPSN di sini ya. Lalu pastikan ya emailnya itu email yang aktif atau benar ya. Jadi alamat email nanti akan digunakan jika sekolah lupa password. Nah, ya, emailnya harus email aktif ya. Nah, yang pertama kita lakukan penginputan NPSN ya. NPSN-nya kita input untuk melakukan registrasi. Lalu diklik cari sekolah. Nah, ini langsung muncul sekolahnya. Lalu nomor telepon dari sekolah ya, masukkan nomor teleponnya. Nah, lalu di sini untuk kepala sekolah kita yang diinputkan itu NUPTK atau UKG ya. Nah, kita menginputkan NUPTK ya. Lalu kita klik cari. Nah, di sini langsung muncul terdeteksi karena data ini terintegrasi dengan data di Dapodik. Nah, lalu di sini ada jenis laboratorium yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kalau di SMP ini kita klik lab IPA ya, SMP, karena ini untuk yang jenjang SMP. Nah, lalu di sini ada kepala lab. Untuk kepala labnya silahkan nanti masukkan juga NUPTK-nya ya, atau UKG-nya. Nah, kita klik cari.
ini langsung muncul namanya. Lalu nomor telepon dari kepala lab ya, atau nomor HP-nya. Nah, lalu mapel kepala labnya apa? IPA, fisika, kimia atau biologi ya, kita klik IPA ya. Nah, di sini ada email aktif. Email aktif ini adalah email dari sekolah ya. Jadi email sekolahnya email yang aktif, karena akan digunakan nanti jika sekolah mengalami lupa password ya. Masukkan emailnya lalu klik simpan. Nah, kita tunggu. Di sini sudah ada registrasi berhasil, kita close. Nah, nanti di sini ada muncul username dan password. Nah, untuk melakukan login kita unduh dulu akun ya. Kita unduh dulu akun. Nah, di sini ada lembar akunnya ya. Di sini sudah ada lembar akunnya, bersifat sangat rahasia. Nah, di sini ada akan muncul username dan passwordnya. Nah, nanti kita unduh. Nah, kita simpan filenya ya. Nah, sekarang kita coba lakukan login ya. Kita coba lakukan login. Kita boleh balik lagi, kita klik mulai lagi aplikasi. Nah, di sini kita masukkan username yang sudah diterima tadi ya, kita klik login. Nah, di sini sudah muncul data dari tenaga laboratorium ya. Di sini ada kepala labnya. Nah, di sini ada tambah laboran ya. Nah, ini di sini ada tambah tenaga teknis. Nah, untuk menambahkan kita harus mengklik ya. Di sini tambah laboran. Nah, di sini kita lakukan penginputan ya untuk laborannya. Nah, di sini lalu ada nomor teleponnya, email aktif. Nah, di sini ada sertifikat. Nah, laborannya sudah bersertifikat atau belum? Nah, kalau sudah bersertifikat itu sekolah langsung mengupload sertifikatnya. Nah, lalu tuliskan pengayaannya dari sertifikat tersebut, apa yang dilakukan di pelatihan tersebut. Lalu lakukan klik simpan. Nah, untuk tenaga teknis sama ya. Nah, kita coba inputkan untuk tenaga teknis sama. Di sini ada NUPTK yang sudah bersertifikat atau tidak. Lalu kalau sertifikatnya ada, diuploadkan dan diuraikan sertifikat yang diikutinya. Sekarang kita coba input dari laboran ya. Klik ya, input laboran. Lalu kita masukkan NUPTK-nya. Nah, cari. Nah, ini langsung muncul. Lalu masukkan nomor handphonenya, lalu masukkan email aktifnya. Nah, kalau sudah bersertifikat, nah kalau belum kita pilih tidak ya, kita klik simpan. Nah, tutup. Nah, di sini muncul sudah sebagai laboran. Lalu kita klik tambah untuk tenaga teknis. Nah, kita masukkan juga NUPTK-nya. Kita cari sertifikatnya belum ya, kita klik simpan. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi ada dua yang membantu dari kepala lab. Yang pertama laborannya, yang kedua teknis labnya. Nah, di sini ada beberapa menu untuk mengubah atau mengunduh akun ya. Jadi untuk laboran dan kepala lab itu memiliki akun ya. Jadi bisa diunduh akunnya. Nah, di sini kata-katanya. Nah, di sini ada username.
untuk bisa mengakses aplikasi ya. Klik lagi. Nah, di sini juga ada ubah jika ada perbaikan yang sebelumnya tidak memiliki sertifikat. Nah, kita bisa lakukan penginputan untuk mengubah sudah memiliki sertifikat. Ya, nah ini untuk tenaga laboran ya, menu dari tenaga laboran. Selanjutnya masuk ke kualitas laboratorium. Ya, kita klik. Nah, di sini jenisnya lab IPA ya. Nah, lab IPA ini kita harus melakukan pengisian ya. Kita klik di ubah kualitas dari lab, kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu ya yang bisa dilihat. Yang pertama di sini ada menu-menu 1 sampai 53. Nah, ini kualitas dari laboratorium. Nah, yang pertama dari kursi ya. Ini kursi. Nah, jumlah yang tersedia contoh ada 32 ya. 32. Nah, ini jumlahnya yang termasuk yang rusak ya. Ya, ini jumlah yang tersedia 32 itu ditambah plus 1 guru berarti 33. Nah, atau mungkin nanti bisa dicek juga di kartu induk ruangan ya. Kartu induk ruangan lab itu jumlah kursi yang tersedia di labnya itu berapa ya. Lalu di sini jumlah rusaknya ada berapa ya, kalau dihitung rusaknya ada 4 contoh. Nah, ini penguasaan alat. Nah, ini dapat digunakan atau tidak dapat digunakan. Jadi alat-alatnya itu bisa digunakan atau tidak ya. Frekuensi sering, jarang. Nah, kursi itu sering digunakan atau tidak? Sering ya. Nah, nanti setelah ini selesai kita next ya. Nah, ini ke poin 2. Poin 2 itu meja peserta didik. Nah, peserta didik. Nah, ini untuk meja dari peserta didik. Contoh di sini dihitung ada 21 ya. 21 untuk guru berarti 21. Atau untuk peserta didik. Nah, jumlah yang rusaknya ada berapa? Contoh 1. Nah, dapat digunakan atau tidak ya. Tidak dapat digunakan. Nah, ini tidak pernah atau sering atau jarang. Sering ya. Nah, kalau mau merubah ke kursi sebelumnya kita freeze ya atau kembali ya. Nah, ini bisa diperbaiki. Nah, kalau ada salah pengisian kita next lagi. Nah, untuk kualitas lab yang sudah digunakan itu sudah ditandai dengan biru muda ya. Nah, kita next. Nah, ini untuk meja demonstrasi. Nah, deskripsinya di bawah di sini. Kuat, stabil, luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan seluruh peserta didik tidak dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan. Nah, itu untuk pengisian kualitas dari labnya. Poin 4 meja persiapan, lemari ya, lemari bahan, bak cuci, peralatan pendidikan ya, mistar ya, terus jangka sorong, timbangan, stopwatch, rollmeter, termometer, gelas ukur, massa logam, multimeter, lalu ada multimeter juga, barang batang magnet, lalu globe, model tata surya, garpu tala, bidang miring, dinamometer, lalu katrol, kita katrol gerak, golok kayu, percobaan optik,
percobaan rangkaian listrik, lalu gelas kimia, lalu model molekul sederhana, pembakar spiritus, ya, cawang penguatan, lalu kaki 3, plat tetes, pipet tetes, lalu mikroskop monokular, lalu kaca pembesar. Nah, di sini ada poster genetika, model kerangka manusia, model tubuh manusia, gambar model pencernaan manusia, lalu gambar model sistem peredaran darah manusia, lalu di sini gambar model sistem pernapasan manusia, lalu model jantung, ya, lalu model mata manusia, ini model telinga manusia, lalu model tenggorokan manusia, petunjuk pelaksanaan, ya. Jadi di lab itu harus ada buku petunjuk untuk setiap penggunaan alat. Nah, berapa jumlahnya? Kalau alatnya banyak, berarti bukunya juga banyak. Lalu di sini ada papan tulis berapa, lalu ada soket listrik, ya. Nah, kalau listriknya mati, berarti di sini tidak bisa digunakan, ya. Kalau ada listrik, berarti dapat menggunakan. Lalu alat pemadam kebakaran. Nah, ini yang biasanya saya lihat di lab-lab sekolah itu masih jarang, ya, ada alat pemadam, ya. Jadi alat pemadam itu harus disimpan di tempat yang bisa terlihat dan mudah diakses. Lalu peralatan P3K ini wajib ada, ya, di setiap lab. Lalu tempat sampah, nah, supaya tidak buang sampah sembarangan. Lalu jam dinding, nah, ini sudah jelas, ya. Nah, ini nanti kalau sudah selesai kita klik finish, ya. Nah, ini karena ini belum diisi, kita belum melakukan klik finish, ya, supaya bisa diisi. Nah, nanti bisa dipilih mana peralatan yang belum dilengkapi dengan baik. Itu untuk menu dari kualitas lab, ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini progresnya, kualitas langsung muncul, ya, secara jadi jika kalian mengisi dari jenis lab ini, itu akan terlihat dari kualitas, lalu kondisinya, lalu alatnya itu bisa digunakan atau tidak, lalu frekuensi penggunaan alatnya, sering, jarang, atau tidak pernah. Nah, ini bisa diisi, ya, dilihat nanti progresnya. Lalu di foto laboratorium. Nah, ini untuk foto laboratorium, di sini kita tinggal klik ubah, ya. Di sini ada klik ubah foto lab. Nah, kita klik. Nah, di sini ada pilihan untuk mengunggah, ya, bukan mengunggah foto. Nah, di sini ada kategorinya, ya, tampak luar, nah, lalu ruang kepala lab, ruang laboran, ruang alat bahan, sama laboratorium. Nah, sekarang kita coba upload, ya, untuk foto lab. Nah, di sini ada foto lab itu tampak depan, ya. Ini contoh, ya. Nah, ini setelah masuk ada tulisan nama filenya, kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul, ya. Nah, ini akan muncul foto dari labnya. Nah, kita upload lagi, contoh kita di ruang atau laboratorium IPA-nya, ya. Kita pilih fotonya. Nah, kita upload lagi untuk pilihan ini. Nah, jadi di sini nanti akan terslide foto yang sudah tersimpan. Nah, itu untuk mengupload. Jadi di sini ada 3 isian. Yang pertama tenaga laboratorium, lalu kualitas dari laboratoriumnya, ya. Lalu di sini ada foto dari laboratoriumnya. Nah, ini data ini nanti bisa menggambarkan kualitas, ya, sesuai dengan standar SAPRAS, sarana prasarana dari Kemdikbud. Apakah alat ini atau bangunannya kondisinya bagus,
Nah, ini bisa menjadi nilai dari SNP sekolah. Nah, itu saja mungkin dari Logai Kurja sharing di hari ini. Mudah-mudahan sekolah yang memiliki laboratorium bisa menginputkan kondisi data dari laboratoriumnya berserta dengan identitas dari tenaga laboratorium. Ini data ditunggu di akhir Juni 2020 ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya dari Allah, kekurangannya dari saya diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.